pada Jumat 30 Oktober 2020 kemarin. Keputusan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yang memperhitungkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, yang mengatakan penetapan UMP telah melalui proses pembahasan dan pertemuan dengan Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri dari wakil pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Dikutip dari Tribun News, UMP ini akan berlaku untuk seluruh kabupaten maupun kota di Jawa Tengah. Seluruh kabupaten maupun kota harus menjadikan pedoman UMP dalam penetapan UMK masing-masing. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Channel yang akan selalu memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan mencoba mencari solusi. Kali ini kami akan meneruskan informasi-informasi mengenai upah minimum, baik yang sudah diputuskan di provinsi maupun yang sedang ditunggu-tunggu, yaitu upah minimum kabupaten kota. Pengusaha akan gugat gubernur soal upah minimum provinsi naik. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Jawa Tengah akan menggugat gubernur yang telah mengeluarkan keputusan menaikkan upah minimum provinsi UMP 3,27%. Seperti yang dilaporkan oleh Harian Suara Merdeka 2 November 2020, Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 561/48/2020 yang telah menaikkan upah minimum provinsi 2021 sebesar 3,27% menjadi Rp1.979,12 akan digugat oleh APindo. Menurut Ketua APindo Jawa Tengah, Frans Kongi SH, keputusan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2020 yang merupakan perbaikan dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2016 tentang kebutuhan hidup layak. Dikhawatirkan oleh APindo, keputusan gubernur tersebut akan berimbas pada penetapan upah minimum di masing-masing kabupaten kota. Di Frans Kongi kepada channel Inspirasi Jawa Tengah 2 November 2020 menegaskan buruh atau pekerja merupakan mitra dan faktor produksi strategis bagi para pengusaha.
Jadi tidak mungkin kalau mereka bisa tetapi tidak melakukan yang terbaik untuk para pekerja. Faktanya di Jawa Tengah 80-85% industri terdampak oleh pandemi COVID-19. Yang paling parah terdampak adalah industri yang termasuk andalan untuk Indonesia, yaitu perusahaan garmen. Memang masih ada yang potensial untuk menaikkan upah, misalnya industri rokok, makanan dan minuman, IT, informasi dan teknologi, dan lain-lain, kata Frans Kongi. Bahkan bukan tidak mungkin, katanya, jika tahun depan ekonomi sudah membaik, upah yang semula tidak naik bisa direvisi kembali untuk disesuaikan. Kalangan pekerja memang sedang harap-harap cemas menunggu kebijakan kabupaten kota yang akan mengusulkan upah minimum yang kemudian akan ditetapkan oleh gubernur. Jayus misalnya, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional KSPN Demak, mengharapkan agar upah minimum kabupaten 2021 di wilayahnya bisa naik. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ketua KSPN Karanganyar Haryanto. Ia optimis UMK akan naik sekitar 3,3%. Karena ia yakin keberanian gubernur dalam menaikkan upah minimum provinsi akan diikuti oleh kabupaten kota. Kalau harapan kami di 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah, UMK akan naik setidaknya sama dengan provinsi sebesar 3,27%, kata Heru Budi Utoyo, Ketua KSPN Kota Semarang. Beberapa kabupaten kota saat ini masih memproses upah minimum di daerahnya masing-masing. Hanya khusus untuk Kota Semarang, pejabat sementara wali kota Tafib Supriyanto memberi sinyal UMK di wilayahnya akan naik. Kepastiannya sedang dilakukan pembahasan dengan Dewan Pengupahan. Sementara mengenai rencana gugatan Apindo terhadap gubernur di PT UN, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah, Sakina Rosela Sari, menyatakan siap untuk menghadapi proses hukum tersebut. Namun sampai saat ini pihaknya belum memperoleh pemberitahuan mengenai gugatan yang akan dilakukan oleh kalangan pengusaha itu. Sementara Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah, Abdul Hamid, mengatakan sudah menduga bahwa akan ada gugatan di PT UN. Karena ketika pengambilan keputusan di Dewan Pengupahan tidak terjadi kesepakatan yang bulat, dan Apindo waktu itu memberikan dissenting opinion, yaitu pendapat yang berbeda. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019.
Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.